Saya tidak sama sekali melakukan dan tidak pernah menyuruh orang, itu aja. Ini yang menjadi korban karena anak kesayangan saya. Analisa, salam kehidupan, salam sehat, sahabat-sahabat Aga, tolong disimak sampai habis biar tidak gagal paham. Jadi sahabat-sahabat Aga, itu potongan video dari Pak Yosep, ketegasan Pak Yosep berbicara di Aiman TV. Saya tidak sama sekali melakukan dan tidak sama sekali menyuruh orang. Ini yang menjadi korban anak kesayangan saya, Amel. Luar biasa Pak Yosep begitu sayang sama anaknya. Kan gitu pemahamannya. Kalau kita sekarang sudah tahu dari surat dakwaan itu dan kita memahami kondisi Amel dari potongan video di pra-peradilan di BAP, Amel tidak memakai busana, kan begitu. Ini kan ada tanda tanya, ini kenapa ini pelaku bejat-bejat benar ya, seperti itu kan. Lalu Danut juga mengatakan gitu, Mimin katanya membuka baju Ibu Tuti, kan begitu kan. Ini kan udah kebahas ya, terus harus dipakaikan lagi dong, karena kalau tidak nanti, karena Bu Tuti di dalam itu pakai bajunya, baju daster. Kan ini kan ribet gitu keterangan Danu ini ya. Kan seperti itu. Ada apa Amel tidak pakai busana? Sedangkan Ibu Tuti memakai daster, walau kata Danu di itu mengatakan dibuka bajunya sama Mimin, tapi pakai daster lagi. Ditemukan. Ini pemahamannya sahabat-sahabat, aneh bin ajaib. Lalu sahabat-sahabat Aga, mari kita lihat coba misalnya. Yosef mengatakan saya tidak sama sekali melakukan dan tidak sama sekali menyuruh. Tetapi di dalam surat dakwaan itu, di saat dengan Ibu Tuti, ada kata Danu itu, no, kata Yosef kan, no, pukul. Lalu dipukul Danu dengan semangatnya sampai bunyi krek. Ini kan gak masuk di akal, ngapa Yosef nyuruh Danu gitu. Memangnya Yosef sendiri gak bisa, memangnya Arigi Abi gak bisa. Kan, ini tanda tanya juga ini, Danu ini memukul ini. Ini dari surat dakwaan itu ya. Lalu kita tidak bisa berhenti di sana gitu. Di saat dengan Ibu Tuti, katakanlah disuruh. Tetapi di saat dengan Amel disuruh tidak. Berarti dengarkan dakwaan itu. Naik ke kasur, mukul Amel disuruh enggak? Kan dari rangkaian ini ada suatu kejanggalan. Sahabat-sahabat Aga gitu. Jadi di sini pemahamannya gitu. Apalagi istilahnya Amel ini ditemukan tidak berbusana. Yang katakan anak Pak Yosef itu, Amel adalah anak kesayangannya, anak perempuannya. Dari sini rangkaian ini kita bisa nanti menilainya, sahabat-sahabat. Ada apa ini gitu. Maka Kakak bilang di awal ceritanya mau membuat di pecah lele, membuat pelajaran sama Ibu Tuti, tetapi kenyataannya kok baju Amel yang tidak dipakaikan busana di dalam mobil Alphard itu. Ini kan suatu bertentangan sahabat-sahabat Aka, ini ceritanya gimana gitu. Tapi nantilah kita lihat di persidangan fakta itu gitu. Mari kita dengarkan dulu potongan video ini. Sebelumnya, dalam bagasi mobil Toyota Alphard warna hitam dengan nomor polisi D1890FJ yang terparkir di garasi rumah korban. Dengan kondisi korban atas nama Amalia masih ragu ditemukan tengah telanjang tanpa baju, sedangkan korban atas nama Tuti Suhartini masih mengenakan baju dasar dan kedua korban menyerahkan slip golongan kepada saksi Muhammad Ramdhanu alias Danu, lalu menyuruh dengan berkata video no atau pukul no. Mendengar perintah dari terdakwa tersebut, saksi Muhammad Ramdhanu alias Danu mendekat korban Tuti Suhartini, lalu memukul korban Tuti Suhartini dengan menggunakan slip golok yang dipegang kedua tangannya dan mengenai bagian bibir korban Tuti Suhartini sampai terdengar bunyi krek, dan akibat pukulan saksi Muhammad Ramdhanu alias Danu bagian bibir korban Tuti tersebut mengalami luka dan mengeluarkan darah. Bahwa setelah terdakwa masuk dan memukul Tuti
Suhatili dengan psikolog. Selanjutnya terdakwa masuk ke dalam kamar korban Amelia Mustika Ratu yang bersama dengan saksi Aridi Reksa Pratama serta saksi Abi Aulia yang semuanya berdiri dengan posisi terdakwa dekat lemari pakaian. Saksi Aridi Reksa Pratama dekat meja yang di temboknya ada kaca, dan saksi Abi Aulia di sebelah kanan saksi Aridi Reksa Pratama, sedangkan saksi Muhammad Ramdan Rejanu menyusul masuk ke kamar korban Amelia Mustika Ratu yang pintu kamarnya sudah dalam keadaan terbuka. Lalu saksi Muhammad Ramdan alias Danu berdiri di sebelah kanan saksi Abi Aulia. Sementara korban Amelia Mustika Ratu dalam keadaan tidur di atas kasur yang telinganya terpasang handsfree. Kemudian dengan serta-merta saksi Muhammad Ramdan oleh Danu naik ke kasur menghampiri korban Amelia Mustika Ratu dari sebelah kiri. Lalu tangan kiri saksi Muhammad Ramdan oleh Danu memegang pergelangan tangan kiri korban Amelia Mustika Ratu, dan tangan kanannya memegang bahu kiri korban Amelia Mustika Ratu. Kemudian saksi Aridi Reksa Pratama dengan posisi sebelah kiri korban Amelia Mustika Ratu memegang pergelangan tangan kanan korban Amelia Mustika Ratu dengan kedua tangannya. Lalu pada saat itu korban Amelia Mustika Ratu terbangun dengan posisi di atas kasur dan melihat korban Amelia Mustika Ratu terbangun, saksi Muhammad Ramdanu alias dan langsung menuju korban Amelia Mustika Ratu dengan tangan kanannya yang mengenai kening kanan sebanyak 1 kali, sehingga korban Amelia Mustika Ratu menjadi terlentang kembali di atas kasur sambil korban Amelia Mustika Ratu berkata ampun, ampun. Lalu tangan kanannya ditarik oleh